Sahabat risalah al-muslimun, ungkapan tentang bahwa sholat terus tapi bertengkar terus, sholat berjamaah rajin, bertengkar semakin rajin, rajin sholat tetapi korupsinya hebat, atau ungkapan percuma saja berjilbab tapi hatinya tidak berjilbab, atau ada lagi, walaupun kami bertato tapi hati kami bersih tidak bertato. Ini adalah kalimat yang banyak mengandung jebakan. Kalimat ini semisal dengan ungkapan kalimat hak yurad biha batil, kalimat yang hak atau kalimat yang nampaknya benar tapi digunakan untuk tujuan yang batil. Dan ini seringkali digunakan sebagai slogan-slogan indah, slogan-slogan tipuan yang berisi racun penyesatan akidah. Karena isu yang digunakan adalah isu toleransi. Padahal ulama melarang tasyabbuh atau menyerupai orang kafir. Mereka malah menyerukan atas dasar slogan menegakkan toleransi untuk membersamai ritual orang kafir. Yang kedua, saat kaum muslimin resah dengan isu perkawinan sesama jenis, kaum zindik dan munafikin itu justru meminta agar hal itu dilegalkan dengan alasan human right, dengan alasan hak asasi manusia. Lalu ketika para dai dan ustadz membersihkan tradisi masyarakat yang masih bermuatan syirik, dihardiknya oleh para kaum munafikin dan zindik ini yang berdalih bahwa Islam tidak boleh keras seperti itu, tidak boleh fundamental, dicap Wahabi dan macam-macam. Islam kan agama rahmatan lil alamin. Nah, inilah bias-bias yang kemudian kita mesti waspada dengan ungkapan-ungkapan semacam itu. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang munafik ini akan disatukan dengan orang-orang kafir di Jahannam. Sebagaimana Allah katakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. An-Nisa ayat 140. Sahabat risalah al-muslimun, bahwa ketika terjadi fenomena ta'arud atau pertentangan dalam fikih ibadah di kalangan masyarakat, itu juga jangan menjadi sebuah keputusasaan dalam ilmu. Justru kita semakin semangat untuk melakukan quote-unquote pertengkaran akademis. Kalau dalam wilayah ilmu dan tentu dalam wilayah para ilmuwan yang terbatas, sesungguhnya pertengkaran itu akan melahirkan sebuah keunggulan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pertengkaran dalam hal ini adalah pertengkaran akademis, sekali lagi. Lebih tepatnya diskusi atau perdebatan ilmiah. Nah, tentu tidak bisa perdebatan ini diekspos sedemikian rupa guna untuk meresahkan kalangan masyarakat. Bukan begitu caranya. Intinya, bila terjadi pertentangan, bila terjadi perbedaan-perbedaan, itu adalah dinamika yang memperkaya hasanah keilmuan kita. Seorang penuntut ilmu tidak boleh futur, tidak boleh putus asa dalam usahanya untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu. Bila futur itu di-maintain secara bias, tentu akan melahirkan sebuah keraguan. Apalagi keraguan yang dialamatkan kepada hadis-hadis Nabi. Yang tentu kita maklumi ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu, dan itu ada ilmu tersendiri untuk mendalaminya. Dan tentu kita mafhum, sabar dalam belajar itu adalah berat, sebagaimana beratnya perang. Allah katakan, peperangan yang begitu perlu untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini, tetap semua orang tidak harus semuanya berperang. Justru bila semuanya pergi berperang, tentu ini akan membahayakan kehormatan Islam itu sendiri. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Jadi ada sekelompok dari umat ini yang tafaqahu fid-din, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperdalam agama dan menjaganya. Karena kalau agama ini tidak dijaga, ilmu ini tidak dijaga, tentu akan bercampur dengan kebatilan-kebatilan. Oleh karenanya harus ada pihak yang secara leg spesialis menjaganya. Untuk apa penjagaan ini dilakukan oleh Allah? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. At-Taubah ayat 122.
Maka dengan demikian konklusinya adalah Al-Quran dan hadis ini diolah dengan pengolahan yang tidak sederhana, karena melibatkan banyak ahli, disiplin keilmuan, yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Dan keputusan itulah yang kemudian dijalankan umat. Apabila ada perbedaan, tentu ijtihad yang satu tidak bisa menegasikan ijtihad yang lainnya. Sebagai ilustrasi, paling tidak ada 9 prosedur yang mesti ditempuh sebelum kita menetapkan sebuah fatwa keagamaan. Di antaranya diawali dengan identifikasi masalah dari masyarakat, kemudian memahami realitas atau fiqih al-waqi. Dilanjutkan memahami teks Al-Quran dan hadis, fiqih al-nusus. Setelah itu memahami tujuan dari syariat, fiqih al-maqasid. Juga fiqih al-muwazanat, fiqih al-awliyat, fiqih al-malat. Dan akhirnya ketetapan hukum itu bisa diberlakukan. Lalu janganlah berputus asa dalam ilmu kemudian serta-merta menyalah-nyalahkan hadis sebagai sumber perpecahan di kalangan umat. Karena kita mengenal apa yang disebut ilmu mukhtaliful hadis, yang mana sasaran ilmu ini adalah mengarah pada hadis-hadis yang saling bertentangan atau saling berlawanan atau ta'arud, untuk dikompromikan kandungannya dan mendapatkan hakikatnya dengan jalan membatasi atau takyid atau mentakyid dari sifat mutlaknya. Kemudian metode dalam ilmu ini adalah bagaimana mentahsis hadis yang umum. Yang ketiganya adalah tentu memilih sanad yang paling jayyid, yang paling rajih, yang paling kuat. Maka dengan demikian kita mengenal urgensi ilmu ini untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang hadis, pemahaman yang kuat, mengetahui hal umum dan hal khusus. Kemudian kita mengenal akan kemuqayyadan dan kemutlakannya. Inilah ilmu-ilmu yang memang biasa di kalangan para ulama, apalagi dalam ilmu keagamaan begini. Dalam disiplin ilmu modern pun bidang-bidang kedokteran dari waktu ke waktu terus berkembang. Bahkan ada dokter spesialis, lalu juga ada super spesialis, ada mikro dan lain-lain istilah macam rupa. Ini menunjukkan bahwa dinamika ilmu memang sifatnya seperti itu, dan bukan untuk melahirkan sebuah kefuturan, sebuah keputusasaan yang kemudian secara gegabah mengambil konklusi bahwa hadis Nabi itu sebagai sumber daripada pertikaian umat. Ya tentu ini adalah lelucon yang tidak lucu sama sekali. Bagi mereka para ahli ilmu, apa yang harus dilakukan untuk mendudukan dua hadis makbul dan hadis mukhtalaf, hadis yang ikhtilaf? Paling tidak para ulama menggunakan dua jalan. Yang pertama adalah thariqatul jam'i, yaitu mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara dua hadis tersebut. Maka bila keduanya telah dikompromikan, itulah yang kemudian diamalkan dan dijalankan. Nah, bila cara yang pertama ini tidak mungkin dikompromikan, maka dilakukan cara yang kedua, thariqatut tarjih. Bila diketahui salah satunya nasih dan yang lainnya mansuh, maka yang didahulukan adalah yang nasih, dan kemudian kita meninggalkan yang mansuhnya. Ikhwati iman sahabat risalah muslimun, nasih adalah sesuatu yang membatalkan, yang menghapuskan atau memindahkan, dan yang mansuh adalah yang dibatalkan, yang dihapus, yang dipindahkan. Maka jika tidak diketahui nasih dan mansuhnya, kita akan cari mana yang lebih kuat di antara keduanya, lalu tentu kita amalkan dan kita tinggalkan yang lemah. Jika tidak memungkinkan untuk ditarjih, maka tidak boleh diamalkan keduanya sampai jelas dalil yang lebih kuat.